ada perubahan yang sedang terjadi di kalangan orang-orang sukses di dunia ini. Kalian coba lihat Mark Zuckerberg, Elon Musk, Pavel Durov, mungkin dari yang punya Amazon ya Jeff Bezos. Kalau kalian lihat mereka mulai shift ke healthy and fit lifestyle. Mereka tidak hanya memperhatikan atau memperlihatkan bisnis mereka aja, meskipun itu jadi salah satu yang penting juga. Hampir semua orang yang datang ke saya itu punya cerita yang sama ya. Mereka rata-rata punya karir yang bagus, income-nya juga bagus, tapi secara fisik seakan-akan mereka tuh nggak pernah ketemu sistem yang stick dan sistem yang mereka bisa ulang terus. Meeting mereka bertubi-tubi, jadwal mereka padat. Latihan tuh selalu jadi pertama yang dikorbankan. Jadi sedikit cerita, saya dulu juga terobsesi dengan pola pikir orang-orang sukses ini. Kenapa sih mereka bisa sukses? Kenapa bisnis mereka bisa berjalan? Kenapa uang mereka banyak? Kenapa mereka punya grit atau punya grinding mindset yang berbeda? Jadi saya adopsi cara kerja mereka, fokus mereka, cara mereka membangun karir, itu gimana? Saya coba untuk pelajari. Tapi saya melihat sesuatu gap yang terus berulang. Beberapa dari mereka sulit kayaknya untuk bisa aktif secara fisik. Padahal mindset yang mereka punya untuk bangun bisnis itu bisa ditransfer atau bisa digunakan untuk mereka membangun tubuh mereka dan juga kebugaran mereka. Jadi di video ini saya ingin menutup gap tersebut. Saya akan jelasin ke kalian, khususnya kalian-kalian yang sibuk terhadap karir kalian, tapi kalian juga pengen mulai untuk perhatiin tubuh kalian, perhatikan kebugaran dan kesehatan kalian. Perkenalkan dulu, nama saya Doni Sinjaya, saya adalah seorang professional fitness coach yang sudah membantu ratusan, bahkan ribuan orang untuk mencapai tubuh dan performa impiannya. Dan di video kali ini, selain dari saya jelasin kenapa kalian harus mulai perhatiin tubuh kalian, saya juga mau jelasin cara kalian bisa untuk mulai hidup bugar dan sehat, meskipun waktu kalian cukup terbatas. Mobil mahal itu bisa disewa, liburan ke luar negeri itu bisa dibikin terlihat lebih mahal dari yang seharusnya. Jam tangan kalian bisa sewa juga, dan ada satu yang kalian nggak bisa sewa dan kalian nggak bisa wakilkan, yaitu adalah tubuh kalian. Ini adalah bentuk dari status yang paling ultimate sekarang. Dulu status itu ditandai dengan barang-barang mewah. Mungkin kalian lihat influencer keuangan, mereka kasih tunjuk mobil mereka kasih tunjuk perusahaan mereka kasih tunjuk jam mahal mereka. Tapi kenapa sekarang kok rasanya trennya berubah? Kenapa mereka mulai untuk ikut high rocks? Kenapa mereka mulai ikut running club? Kenapa mereka pub ketika mereka lagi ada di gym sebelum mereka pergi kerja? Ketika seorang eksekutif menjaga kondisi tubuhnya tetap fit dan sehat dan juga aktif, itu menandakan mereka mempunyai konsistensi dan juga time freedom. Dua hal ini adalah status yang tidak bisa diwakilkan. Jadi kalian punya cukup kontrol atas hidup kalian untuk memprioritaskan sesuatu yang hasilnya itu tidak datang dalam seminggu. Zuckerberg itu tidak berlatih MMA karena bosan ya. Karena standar yang mereka setting secara profesional itu mulai tercermin secara fisik. Pertanyaannya simple, kalian kapan mulainya? Coba deh bayangkan kalian masuk meeting dalam kondisi yang nggak tajam, dalam kondisi yang kelelahan, karena kan udah kerja dalam jangka waktu yang panjang. Dan tubuh kalian tuh rasanya lemes, nggak punya tenaga, ketika bangun tidur kalian juga ngerasa berenergi. Berapa keputusan penting yang kalian lewatkan karena kondisi tubuh kalian yang buruk itu? Tubuh kalian itu bukan kendaraan yang hanya membawa otak dari satu meeting ke meeting berikutnya. Tubuh kalian itu adalah sistem yang menentukan seberapa tajam otak kalian bekerja, karena kapabilitas otak dan kapabilitas fisik itu saling terkait atau saling menyatu. Kalau misalkan kalian punya tubuh yang capable, kalau kalian punya tubuh yang fit, maka pola pikir kalian, maka otak kalian itu juga akan terikut. Kalian mungkin akan bisa mengambil keputusan di saat-saat yang genting. Kalian punya energi lebih banyak untuk ketemu sama orang. Dan ini semua bukan hanya soal seberapa kuat otak kalian, tapi juga seberapa fit tubuh kalian. Kenapa kalian harus mulai aktivitas fisik dan olahraga, terlepas dari pekerjaan kalian sibuk atau enggak? Yang pertama, kalau kalian tidak fit dan tidak bugar, pada akhirnya semua yang kalian bangun, uang yang kalian kumpulkan, kalian tidak akan bisa nikmati. Karena buat apa kalian punya uang banyak kalau kalian tidur di rumah sakit akhirnya? Kondisi fisik yang baik itu adalah kondisi fisik yang bisa menjamin nanti itu masih ada. Jadi kondisi fisik yang fokus terhadap keberlangsungan atau longevity. Yang kedua, itu yang tadi saya bilang, kapasitas fisik dan otak itu saling menyatu. Kalau kalian punya fisik yang bagus, otak kalian akan bisa berpikir lebih jelas. Dan CEO ataupun eksekutif itu yang dinilai adalah pengambilan keputusan. Kalau kalian nggak bisa ambil keputusan dengan baik di saat yang perlu, maka kalian bisa dibilang useless. Ketiga, latihan itu adalah mekanisme break state yang efektif. Saya nggak pernah sekalipun keluar dari gym selesai latihan dan merasa buruk. Saya bahkan biasanya ngerasa lebih fresh, saya biasanya ngerasa lebih siap kerja, dan gak jarang saya malah dapetin ide-ide yang bagus setelah saya latihan. Ini terjadi karena kalian juga memompa endorfin post training, di mana kita itu mengeluarkan hormon senang. Jadi ketika kita udah break PRs, ketika kita angkat beban, kita menghadapi suatu tantangan dalam tanda kutip latihannya ini, kita akan merasa senang, kita akan merasa ter-reward.
Kalau kalian tidak punya slot yang fix di kalender kalian, kapan kalian latihan A, kapan kalian latihan B, itu bukan jadwal, tapi itu adalah hanya harapan semata. Dan harapan itu akan selalu sirna, harapan itu akan selalu kalah dengan kenyataan. Langkah pertama untuk latihan di tengah kesibukan, itu bukan tentang program apa yang kalian pakai. Ini tentang kapan kalian taruh program tersebut di waktu yang tepat. Kebanyakan dari kita itu masukin waktu latihan di waktu yang nggak ngotak. Contoh, saya pengen bangun pagi besok jam 5, saya pengen latihan lari. Kemungkinan besar, paling cuma berhasil 1 dari 10. Sisanya kalian nggak bangun. Jadi kita harus benar-benar pinter taruh waktu latihan tersebut. Cari waktu yang realistis. Kalau kalian bukan tipe yang pagi, jangan taruh latihan di pukul 4 pagi. Cari slot yang udah ada di ritme harian kalian. Saya sempat ngobrolin dan post soal habit stacking. Jadi kalau kalian mau mulai latihan, simpelnya, kalian tinggal taruh aja waktu latihan selesai kebiasaan yang kalian bisa lakukan. Biasanya kalian pagi sarapan. Oke, selesai sarapan saya mau latihan. Simple. Jadi dari situ kita akan men-stack habit baru. Dengan kita men-stack habit yang baru, biasanya kita akan lebih gampang untuk stick. Dan biasanya habit lama ini yang kita mau stacking, itu kan juga ada di waktu yang lebih realistis. Jadi sesimpel itu aja. Di awal mungkin akan butuh trade-off yang kecil. Kalian mungkin akan mengorbankan sedikit waktu kalian. Tapi percayalah, waktunya itu sebenarnya dibanding dengan kesibukan kalian sehari-hari, itu nggak ada apa-apanya. Latihan itu cuma butuh 1 jam aja kok. Selanjutnya saya mau bahas soal energi. Tujuan kalian itu bukan menghancurkan tubuh kalian di gym. Tujuan kalian adalah masuk ke meeting berikutnya dalam kondisi yang masih tajam. Jadi kita nggak mau untuk ketika kita tahu kita sibuk, kita benar-benar habisin semuanya di gym. Itu juga kontraproduktif. Ini salah satu miskonsepsi yang sangat-sangat besar di dunia gym. Kita harus latihan sangat keras untuk mendapatkan hasil. Padahal, pasti ada titik sweet spotnya. Nggak semua latihan itu kita harus hajar sampai gagal. Contoh, misalkan di latihan-latihan yang berat seperti squat, bench, dan deadlift, kalau kalian lakuin sampai gagal, kalian akan sap banyak sekali energi kalian. Kita nggak mau kita latihan malah bikin energi kita seharian itu turun. Kita mau latihan ini meng-reinforce energi kita sehari-hari. Jadi ketika kalian udah tahu kalian mau pergi meeting, ya hari itu latihannya jangan dibuat terlalu keras. Make sure aja kalian datang, kalian latih dengan intensitas yang oke. Jadi kalian bisa berhenti 2-3 reps sebelum gagal. Tujuannya apa? Untuk mempreserve energi kita. Ingat, kita mau pergi ke gym buat sehat, bukan untuk seperti atlet kita mau perform sebagus mungkin. Itu mungkin ada di urutan kesekian. Tetap utamain prioritas energi kalian mau dikasih kemana. Nah, tipsnya untuk gerakan yang ringan seperti bicep curl, tricep extension itu bebas lah. Kalian lakuin sampai gagal nggak masalah. Jadi kalau misalkan kalian udah aplikasikan manajemen energi kalian ini, kalian jadi bisa alokasin energi kalian tuh ditaruh di gym berapa, ditaruh di keseharian kalian itu berapa. Kalian tuh tidak butuh lebih banyak latihan. Kalian butuh struktur yang lebih efisien. 2-3 set per gerakan, 3-5 gerakan per sesi itu sudah cukup. Jadi itu strukturnya. Memang sederhana secara angka, tapi hanya bekerja kalau kalian hadir sepenuhnya selama sesinya berlangsung. Jadi ketika kalian lagi lakuin, kalian udah tahu nih kalian punya jatah latihan yang pendek. Ya fokuslah. Jangan main HP, jangan terlalu banyak terdistract. Jadi dengan kalian pakai itu tadi aja, kalian ulang seminggu 3 kali, dan dalam 6 bulan saya yakin pasti ada perbedaannya. Dan kalau misalkan mau sedikit beef dan juga bumbu lagi, kalau kalian mau mempercepat latihan kalian bisa pakai yang namanya superset. Superset itu adalah ketika kalian menggabungkan 2 gerakan tanpa istirahat. Jadi misalkan kalian bicep dan tricep, kalian gabung, setelah udah lakuin satu set, baru kalian istirahat. Ini akan mempersingkat waktu kalian benar-benar cepat sekali. Tapi superset ini harus dilakukan dengan pilihan gerakan yang nggak terlalu melelahkan ya. Jangan kalian superset squat dan deadlift, itu nggak masuk akal dan kalian akan kecapean. Jadi itu sebenarnya sedikit video untuk nunjukin kalian bahwa standarnya sudah bergeser. Orang-orang yang paling sukses tidak lagi memilih antara performa profesional dan juga fisik. Mereka punya dua-duanya. Dan yang saya mau sadarkan ke kalian sebenarnya adalah kalian tidak perlu waktu sebanyak itu, kalian tidak perlu effort yang sebanyak itu. Yang penting adalah kalian mulai. Ketika kalian udah mulai, kalian bisa naikin effortnya secara perlahan. Karena nggak ada dari klien-klien saya geber langsung di awal pertemuan, itu jarang sekali. Biasanya saya akan naikkan atau ramp up secara perlahan dari bulan ke bulan. Sampai mereka udah biasa dan mereka menganggap bahwa latihan itu adalah suatu keharusan. Kalau kalian sudah punya sistemnya di karir, sudah waktunya lah sistem yang sama kalian pakai di kehidupan kalian, khususnya di bagian kebugaran dan kesehatan kalian. Akhir kata, saya Doni Sinjaya. Saya harap ini sampai ke orang-orang yang membutuhkan. Jangan lupa untuk nonton video yang selanjutnya.